Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 21 Desember 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Natal Penuh Bahaya. Natal Penuh Bahaya. Firman Tuhan terambil dalam Matius 2 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah ke Mesir, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar di tengah hiruk pikuk dan pesta Natal yang terjadi di mana-mana, kesukacitaan, kegembiraan, namun sesungguhnya Natal pertama itu Natal yang penuh dengan bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita menemukan sebuah tema khotbah atau renungan dengan tema Natal penuh bahaya, rasanya ini harus kita coret dan tidak boleh menjadi sebuah tema. Bukankah sesungguhnya Natal itu harusnya penuh sukacita? Natal penuh dengan diskon. Wah, apalagi sama ibu-ibu ya. Natal penuh dengan pesta. Natal penuh dengan angpau mungkin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Natal penuh bahaya. Apakah Pak Pendeta mencari-cari tema yang supaya orang tertarik atau bikin tema yang beda sendiri? Ini bukan saya yang memberi tema, sahabat seperjalanan. Ini firman Tuhan yang memberitakan kepada kita Natal perdana itu adalah Natal yang penuh dengan bahaya. Kalau Natal dikaitkan dengan kelahiran Yesus, apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 2 ayat 13? Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak ini serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Perhatikan kalimat ini, karena Herodes akan mencari anak itu, akan mencari Yesus untuk membunuh dia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dari kecil saya punya kesan tentang Natal itu penuh dengan sukacita, gemerlap lampu, dengan acara-acara Natal yang menarik, dengan kue-kue Natal, bingkisan Natal. Mungkin sahabat seperjalanan sewaktu kecil dapat hadiah dari center kelas. Waktu zaman terdahulu dapat kartu ucapan, sekarang ada begitu banyak hal-hal yang indah. Lagu-lagu Natal yang sangat indah. Natal penuh dengan tawa. Dan itu dinantikan setiap tahun, apalagi sebelum pandemik. Apalagi buat anak-anak sekolah minggu. Sangat dinantikan, sangat dimimpikan. Itu momen-momen yang luar biasa. Momen-momen keindahan, momen-momen kesukacitaan, momen-momen kegembiraan. Tapi Natal pertama, itu Natal yang penuh dengan bahaya. Kelahiran Yesus diincar oleh Herodes untuk dibunuh. Karena Herodes tidak mau ada saingan. Karena dianggap Yesus adalah rajanya orang Yahudi. Maka sebelum dia menjadi besar, maka akan dibunuh semenjak masih dalam kandungan kalau perlu dengan ibu-ibunya. Yesus lahir akan dibunuh. Anak-anak di bawah 2 tahun itu dihabisi oleh Herodes. Dalam sebuah tujuan, salah satunya ada Yesus yang terbunuh. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga dengan demikian kemudian mengapa malaikat Tuhan mengatakan, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana." Malaikat Tuhan memproteksi agar Yesus terlahir, karena Yesus akan menjadi juru selamat buat kita semua. Jadi Natal perdana adalah Natal yang penuh dengan bahaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa pelajaran yang kita ingin pelajari dalam suasana ini? Natal dalam pandemik ini kita mengalami sebuah kekecewaan. Karena tidak bisa terjadi seperti yang awal-awal. Sewaktu tidak ada pandemi, tidak ada pesta, tidak ada perayaan, tidak ada keterlibatan. Tidak ada pasang-pasang lagi yang namanya itu aksesori Natal di pohon Natal. Semuanya itu menjadi hilang. Lalu kita kecewa, lalu kita bersungut-sungut. Jikalau dibandingkan dengan Natal yang pertama,
Yang hilang itu bukan hanya acaranya, tapi yang bisa hilang adalah nyawa daripada Tuhan Yesus. Sebagai bayi mungil yang akan terlahir dan itu diincar oleh Herodes. Natal yang penuh dengan bahaya. Mengapa Allah melewati dan menempuh bahaya sebagai manusia yang sebetulnya Allah tidak perlu melewatinya? Mengapa Allah yang tidak perlu mati di dalam diri Yesus mengalami kematian, mengalami kelahiran, mengalami kelaparan, mengalami kehausan, mengalami proses penyiksaan yang disebut dengan via dolorosa? Karena di dalam penderitaan bahaya yang dilewati oleh Tuhan Yesus ada tujuan agung. Ada tujuan agung, ada misi agung, yaitu untuk mencintai kita, untuk mengasihi kita, untuk memiliki kita, untuk menebus kita, untuk mengangkat kita dari kondisi yang bahaya. Kalau 10 langkah lagi Anda akan masuk jurang karena ketidaktahuan, karena gelap atau dan satu lain hal. Maka itulah Yesus datang menyelamatkan engkau yang akan masuk jurang. Menyelamatkan engkau supaya engkau tidak masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Menyelamatkan engkau dalam rangka mencintai dan mengembalikan gambar dan rupa Allah yang hilang dan rusak semenjak manusia jatuh di dalam dosa. Jadi Allah di dalam diri Yesus Kristus melewati Natal yang penuh dengan bahaya agar kita mengalami sebuah Natal yang penuh dengan bahagia. Bahaya dan bahagia hanya huruf G saja. Coba kalau bahagia cabut huruf G-nya, jadi bahaya, jadi bahaya. Tetapi kalau G-nya dimasukkan, jadi bahagia. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Natal berbicara tentang pengorbanan. Natal berbicara tentang kasih yang tanpa batas. Natal berbicara tentang kepedulian Allah kepada kita. Natal berbicara tentang janji Allah yang digenapi. Bahwa kita tidak akan dibiarkan menghadapi bahaya karena dosa, bahaya karena kehidupan, dan berbagai macam bahaya dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan, Allah merancang rancangan damai sejahtera. Allah merancangkan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Allah menjadikan engkau sebagai kepala dan bukan ekor. Allah menentukan engkau naik dan bukan turun. Itu rancangan Allah. Dan Allah di dalam diri Yesus Kristus mau dan merelakan diri melewati bahaya. Ancaman pembunuhan dari Herodes. Dan pada akhirnya memang Yesus meninggal pada usia 33,5 tahun menurut para ahli tafsir Alkitab. Seluruh kehidupan Yesus diperhadapkan kepada bahaya. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu. Bahwa Allah mencintai kita, Allah mengasihi kita, Allah memiliki kita. Tuhan akan mau menyelamatkan kita. Itu tujuan satu. Sehingga Natal yang penuh dengan bahaya, Yesus menempuhnya agar kita mengalami Natal yang penuh dengan bahagia. Mengapa bahagia? Karena Tuhan memberikan keselamatan dalam kehidupan kita, anugerah kekal. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Tidak hanya berkat rohani, berkat kehidupan kekal. Tapi kehidupan di dalam duniawi pun. Allah yang menjanjikan, Allah yang mencukupkan, Allah yang menolong, Allah yang menyertai. Allah yang memberikan semua yang terbaik di atas hidup kita. Sahabat seperjalanan, biarlah di tengah hiruk pikuk Natal mungkin memang berbeda. Ingat baik-baik, Natal yang pertama adalah Natal yang penuh dengan bahagia. Yang penuh dengan bahaya. Dan Allah di dalam diri Yesus menempuhnya agar kita memasuki dan menikmati Natal yang penuh dengan bahagia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencana waktu dan kehendak-Mu. Dan berkati kami semua agar kami punya pemahaman bahwa Natal yang penuh dengan kebahagiaan itu diawali dengan Natal yang penuh dengan kebahayaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.